Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepak bola. Permainan sepak bola merupakan olahraga yang sangat populer di Indonesia, bahkan di dunia. Permainan ini sendiri harus dimainkan oleh dua tim di lapangan, di mana setiap tim terdiri dari 11 pemain. Sepak bola terus berkembang, sampai akhirnya muncul ide pembentukan asosiasi sepak bola pada tahun 1886. Barulah di tahun 1904, Federation International de Football Association atau yang biasa kita sebut FIFA terbentuk di Paris, Prancis. Kompetisi sepak bola yang diadakan semakin banyak, baik itu tingkat kabupaten, kota, maupun nasional, bahkan di tingkat internasional. Hal ini tentu membuat para pemain untuk lebih giat berlatih guna meningkatkan kemampuan mereka masing-masing. Keterampilan seorang pesepak bola adalah aset vital bagi sebuah klub. Pemain dengan keterampilan yang hebat dan ditunjukkan dengan performa yang bagus pada kompetisi merupakan karakteristik unik yang dimiliki oleh industri sepak bola dan menjadi pengaruh emosional yang diberikan kepada para konsumennya sehingga menimbulkan loyalitas konsumen yang rela menghabiskan uang yang tidak sedikit untuk menonton tim favorit dengan segala atributnya. Setiap klub sepak bola di Indonesia yang sudah profesional maka memiliki penghasilan yang bervariasi, baik dari penjualan tiket, merchandise, siar, sponsor, iklan, bahkan transfer pemain. Kepopuleran sepak bola berimbas kepada pemain dan klub. Performa bagus pemain bisa meningkatkan penjualan merchandise klub yang bersangkutan dan nilai jual pemain itu sendiri. Seperti performa bagus dari pemain Arema Makan Konate pada tahun 2019 yang meningkatkan popularitas Konate yang mengakibatkan nilai jual atau market value dari Makan Konate di luar kemampuan mayoritas klub Indonesia lainnya. Performa bagus Konate juga sangat berpengaruh baik terhadap penjualan jersey Makan Konate di outlet Arema resmi. Saya sebagai mahasiswa matematika dan juga penggemar sepak bola tertarik meneliti tentang hubungan industri sepak bola dengan performa baik dari seorang pemain sepak bola. Nantinya saya akan meneliti menggunakan analisis korelasi kanonik, yaitu salah satu metode dari analisis multivariat. Analisis korelasi kanonik merupakan salah satu teknik analisis statistik yang digunakan untuk melihat hubungan antara satu kumpulan P-ubah independen dengan kumpulan P-ubah dependen. Analisis ini digunakan untuk mengukur tingkat keeratan hubungan antara satu P-ubah dependen dan satu kumpulan P-ubah independen. Analisis korelasi kanonik ini kemudian akan diaplikasikan dalam suatu analisis untuk mengetahui industri manajemen klub sepak bola yang memiliki peluang ekonomi dan bisnis yang dipengaruhi oleh faktor kemampuan tim maupun kemampuan dari setiap pemain sepak bola itu sendiri. Maka dengan itu saya Bagas Prasetyo NIM 17442010004 dengan bangga mempersembahkan proposal saya yang berjudul Pengaruh Performa Pemain terhadap Market Value dan Daya Jual Jersey Pemain Tim Sepak Bola Arema menggunakan metode analisis multivariat korelasi kanonik. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana hubungan antara performa pemain terhadap market value pemain tim sepak bola Arema? Untuk yang kedua, bagaimana hubungan antara performa pemain terhadap daya jual jersey pemain tim sepak bola Arema yang tersedia pada outlet resmi Arema? Manfaat penelitian, manfaat teoritis. Manfaat penelitian secara teoritis adalah menambah referensi penelitian tentang analisis korelasi multivariat kanonikal bagi mahasiswa atau mahasiswi jurusan Matematika Unum Blitar. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat penelitian secara praktis adalah mengetahui, mempelajari, serta menerapkan analisis korelasi multivariat kanonik yang tidak diperoleh selama masa studi di jurusan Matematika Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Batasan masalah yang pertama, data yang digunakan adalah data primer hasil survei secara langsung ke manajemen klub Arema dan outlet resmi Arema. Yang kedua, metode yang digunakan adalah analisis korelasi multivariat kanonik sebagai salah satu teknik dalam analisis terhadap data yang digunakan
dengan satu variabel independen dan dua variabel dependen. Kajian pustaka. Pemain sepak bola sebagai aset klub dalam sebuah industri sepak bola sebagai sumber daya manusia merupakan aset yang sangat berharga bagi klub, lebih daripada hal apapun karena bisa memberikan nilai tambah bagi klub. Bahkan banyak klub yang nilai kontrak pemainnya setengah atau lebih daripada aset yang dimiliki oleh klub. Jika pemain tidak dilaporkan sebagai aset dalam neraca, maka hal itu tidak menggambarkan nilai klub yang sebenarnya. Selanjutnya, performa pemain. Performa pemain yang dimaksud di sini adalah penampilan yang ditampilkan pemain di lapangan pertandingan. Performa pemain adalah hal yang paling disorot oleh pihak klub. Pemain yang memiliki kinerja yang baik maka akan membantu timnya menang sehingga bisa membawa klub juara, maka akan menambah popularitas klub tersebut. Jika klub memperoleh popularitas, maka mereka akan mendapatkan keuntungan finansial di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, market value pemain. Market value seorang pemain sepak bola ditaksir dari harga perolehannya atau biaya transfer, biaya pengembangan, dan biaya gaji. Gaji merupakan elemen yang paling sesuai untuk dijadikan acuan dalam menaksir harga pemain karena jumlahnya yang dapat diukur secara moneter. Gaji seorang pemain sepak bola berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tingginya gaji pemain menjadikan harga dari pemain tersebut semakin mahal. Selanjutnya, jersey. Bagi penggemar fanatik sepak bola dalam maupun luar negeri, seragam sepak bola atau football jersey adalah salah satu atribut yang wajib dipakai untuk menunjukkan statusnya sebagai supporter suatu tim tertentu. Kaos bola atau jersey ini menggunakan bahan yang bernama jersey. Kain jersey ini berasal dari Kepulauan Channel antara Inggris dan Prancis. Selanjutnya, analisis multivariat dapat didefinisikan secara sederhana sebagai metode pengolahan variabel dalam jumlah banyak untuk mencari pengaruhnya terhadap suatu objek secara simultan. Berdasarkan ketergantungan variabel-variabel yang ada, analisis multivariat dapat dibagi menjadi analisis dependensi dan analisis interdependensi. Analisis dependensi bertujuan untuk menerangkan atau memprediksi variabel tergantung dengan menggunakan dua atau lebih variabel bebas. Yang termasuk dalam klasifikasi ini ialah analisis regresi multivariat, analisis diskriminan, multivariate of analysis atau MANOVA, dan analisis korelasi kanonik. Ya, kita di sini nanti akan menggunakan analisis dependensi ini. Salah satunya yaitu analisis korelasi kanonik. Selanjutnya, korelasi kanonik atau analisis korelasi kanonik merupakan teknik statistika multivariat yang dikembangkan oleh Hotelling 1936. Metode ini dikembangkan untuk mengidentifikasi dan mengukur tingkat keeratan hubungan linier antara dua himpunan variabel dependen Y atau himpunan variabel independen X yang diukur pada unit sampling yang sama. Korelasi kanonik berfokus pada korelasi maksimum antara kombinasi linear himpunan variabel dependen Y dengan kombinasi linear himpunan variabel independen X. Masuk ke bab ketiga, yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini bersifat explanatory research atau penelitian penjelasan, yaitu penelitian yang bertujuan menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan performa pemain sepak bola terhadap nilai pasar dan daya jual jersey dari pemain Arema pada suatu putaran liga. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di manajemen klub Arema Kota Malang dan penelitian ini akan dilaksanakan mulai Juli 2020 sampai Oktober 2020. Metode pengumpulan data. Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari data manajemen klub Arema. Yang selanjutnya untuk mengetahui performa pemain Arema dan juga nilai transfer dari pemain tersebut. Selain itu juga data diperoleh dari outlet resmi Arema untuk mengetahui daya jual jersey pemain dengan performa bagus. Data sekunder. Data yang diperoleh dari berbagai sumber selain dari data primer. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis korelasi kanonik
untuk menggambarkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara bersamaan. Metodologi yang pertama, uji linearitas, yang kedua, uji normalitas, yang ketiga, uji multikolinearitas, yang keempat, penentuan fungsi kanonik dan pendudukan koefisien kanonik, yang selanjutnya uji signifikasi korelasi kanonik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.